kita bisa melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis, kemudian dilanjutkan dengan pengajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis ya sudah sampai pada halaman 27, yaitu terkait dengan tatimah ya. Jadi pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis ya sudah sampai pada tatimah. Tatimah itu pembahasan penyempurnaan ya. Kenapa ada pembahasan tatimah? Karena supaya menjadi catatan penting bagi orang yang belajar ilmu hakikat. Jadi kitab Durrun Nafis ini kontennya, isinya itu fokus pada kajian ilmu hakikat karya ulama Nusantara. Dan kitab ini luar biasa ya. Ad-Durrun Nafis ini sistematika ilmu hakikat yang dibuat oleh Syekh Nafis secara praktis gitu. Kalau kita belajar kitab induknya yang Al-Futuhat Al-Makkiyah itu ada 9 jilid. Untuk belajar satu jilid aja perlu bertahun-tahun. Nah ini Syekh Nafis membuat satu rangkuman tentang ilmu hakikat yang cukup praktis dengan menggunakan bahasa ya Melayu Pegon. Rujukan kitab Durrun Nafis ya. Pertama ya merujuk pada Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi. Kemudian juga kitab Al-Yawaqit ya, karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Terus juga At-Tufah Al-Mursalah. Pembahasan di kitab Durrun Nafis ini ya supaya yang baru ngaji dapat gambaran ya, karena kalau tiba-tiba saya bahas tatimah isinya apa, Durrun Nafis ini kan kayak saya jelasin gajah tiba-tiba sudah pada pembahasan ekor. Nah, kalau nggak ngerti struktur gajah seperti apa, tiba-tiba ngertinya oh gajah itu ya kecil, nggak taunya itu ekornya gitu. Pertama yang ingin saya sampaikan ya kronologis ngaji Durrun Nafis ya. Awalnya tiap malam Ahad itu sudah beberapa tahun sebelumnya saya ngaji Al-Futuhat Al-Makkiyah. Karena ini kitab induknya para ulama-ulama muhakkikin, ahli hakikat. Ya alhamdulillah sudah berjalan ya bertahun-tahun. Kemudian yang berikutnya kok ada tambahan Ad-Durrun Nafis gitu. Nah, ini ceritanya ada tamu datang ke sini membawa kitab, kemudian maksa saya untuk ngaji. Nah, terus saya ngatur waktunya di mana karena malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu itu sudah ada kitabnya masing-masing. Akhirnya saya selipkan di malam Ahad
sebelum ngaji Al-Futuhat. Karena kitab ini sama-sama membahas soal hakikat. Tapi kitab ini menurut para ulama muhakkikin ya, terutama Syekh Somad Al-Palembani, memang kriterianya masuk kelompok kitabnya muntahi. Jadi salik yang sudah belajar tahapan-tahapan keilmuan, mulai dari tingkat mubtadi, pemula, kemudian mutawasid ya, pertengahan, muntahi itu kelas atas itu. Tapi apakah boleh baru ngaji terus memahami yang kelas tinggi ya? Sebagai sebuah ilmu ya, menurut saya boleh-boleh saja. Tapi tahap awal ya kita mendengarkan dulu tentang penjelasan ilmu yang disampaikan oleh mu'alif ini. Ya, memang bertahap ya, tidak bisa sekali ngaji terus paham. Tapi butuh waktu dan butuh kesungguhan. Kemudian akhirnya kitab ini terpaksa saya baca ya, dan alhamdulillah sudah jalan ya hampir setahun, masuk 2 tahun ini, dan pembahasannya sudah di akhir kitab ini. Nah, isinya kitab Durrun Nafis itu apa? Jadi kitab Durrun Nafis ini membahas soal tauhid ahli kasfi. Tauhid ahli kasfi ini berbeda dengan tauhid ilmu kalam. Kalau ilmu kalam kan ada Jabariyah, ada Mu'tazilah. Nah, tapi dasar memahami ilmu tauhid kasfi ini harus punya landasan, yaitu tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Asy'ariyah. Itu pondasinya di situ. Apakah ini berbeda dengan tauhidnya Asy'ariyah? Bukan berbeda, justru tauhid ahli kasfi ini menyempurnakan ya pemahaman tauhid ahlu sunnah wal jamaah secara lebih mendalam. Contoh ya, seperti sifat wajib 20 ya. Kan di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada akidah khamsin, akidah 50. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20, jaiz 1. Sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, jaiz 1. Nah, di dalam pembahasan sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Kita sudah paham semua ya, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, yang binamsi sampai selesai. Sifat 20 ini kemudian dibagi lagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, ini maksud saya supaya ngerti mana yang bagian ahlu sunnah wal jamaah, kemudian yang dieksplor oleh ahlu kasfi. Maka mu'alif dan juga Syekh Muhyiddin Ibn Arabi di Al-Futuhat di juz awal juga menjelaskan ya landasannya harus Asy'ariyah. Karena kalau nggak dilandasin Asy'ariyah itu berpotensi untuk salah paham itu sangat tinggi sekali gitu. Maka harus
kuat dulu di akidah Asy'ariyah supaya ibarat orang mau naik ya itu pondasinya sudah kokoh. Gitu. Maka kalau misalnya ada orang abangan ya, dulu kan ada istilah abangan terus ngaji ilmu hakikat terus akhirnya salah memahami hakikat. Dan itu di zaman Syekh Siti Jenar sudah terjadi. Banyak kalangan abangan yang ngaji hakikat, kemudian background syariatnya nggak kuat, akidah Asy'ariyahnya nggak kuat, kemudian salah paham. Contoh, ya ngaku dirinya Allah misalnya. Nah, di Serat Centini itu ada kisah tentang muridnya Syekh Siti Jenar. Ketika Syekh Siti Jenar mau sedang dialog di Masjid Demak ya terkait dengan kontroversi, itu ada muridnya yang ngembala kambing kemudian lari sambil berkata, "Hai tunggu, Allahnya lagi lari," gitu. Nah, ini contoh memahami ilmu hakikat, tidak paham syariat, tidak paham ilmu akidah Asy'ariyah, ya akhirnya menganggap menyebut dirinya sebagai Allah. Nah, ini yang nantinya akan menjadi perhatian para ulama-ulama muhaqqiqin. Jangan sampai tergelincir pada pemahaman ini. Di Aceh juga sama, pernah terjadi pemahaman yang mulai menyimpang, yaitu setelah meninggalnya Syekh Syamsuddin Sumatrani, kemudian di situ berkembang pemahaman ya para murid-murid di sana yang pemahamannya itu sudah menyimpang seperti Allah huwal alam gitu. Allah adalah alam gitu. Terus dibalik alam al-alam huwallah gitu. Ini kan panteistik. Allah adalah alam, alam adalah Allah gitu. Ini terjadi di Aceh. Akhirnya keluar fatwa Syekh Nuruddin Araniri, kemudian diluruskan lagi pada era Syekh Saiful Rijal dan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini sudah mulai meluruskan pemahaman tentang ilmu hakikat. Termasuk Syekh Nafis ini juga meluruskan pemahaman tentang hakikat, termasuk bagaimana praktek yang benar. Lah titimah ini sebagai warning setelah paham teori-teori ilmu hakikat. Nah, kembali ke sifat 20. Seperti apa sih ya perbedaannya? Sifat nafsiyah ada satu wujud ya. Wujud ya Allah itu ada. Nah, ini menurut Syekh Junaid ya. Orang awam untuk membuktikan bahwa Allah itu ada berawal dari alam dulu. Oh, alam ini ada. Berarti ada Khalik, pencipta. Gitu. Ini orang awam. Tapi bagi orang yang yang khusus, ya terbalik. Allah dulu, baru adanya alam. Gitu. Jadi kalau orang awam, alam ini sebagai dalil bukti adanya Allah. Tapi kalau orang yang khusus, itikadnya Allah dulu sebagai Al-Khaliq, ya karena Al-Khaliq pencipta harus ada lebih dulu daripada makhluk. Nah, baru makhluk sebagai ciptaannya. Nah, ini salah satu perbedaan cara memahami dan cara berpikir antara orang awam dan orang khusus. Gitu. Kemudian salbiyah ada 5. Salbiyah ini ya mulai dari kidam, bako, mu'alafatu, lil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Ini sifat yang khususiyah yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Contoh kidam yang dahulu kala hanya Allah, selain Allah nggak ada. Kita baru
ya. Kita dulu tidak ada. Alam semesta juga sama, baru. Dulunya tidak ada. Surga juga sama, surga itu baru, dulunya tidak ada. Gitu. Artinya yang kidam, yang dahulu kala hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Bako, yang kekal hanya Allah. Manusia pasti mati. Dunia pasti kiamat. Tapi Allah ya tetap kekal. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu. Kemudian berikutnya ya bahwa mukhalafatul hawadisi. Ini sebagai prinsip. Bicara tentang ketuhanan, prinsip ahli sunnah wal jamaah jelas bahwa Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi ini untuk menjaga sifat tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Jadi gak boleh Allah diilustrasikan dalam bentuk fisik, tangan, kaki, tinggi, wajah gitu. Karena ayatnya ya sudah dijelaskan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Ini dalam rangka menjaga sifat kemahasucian Allah. Jadi tidak boleh ada ilustrasi ketuhanan yang berupa fisik. Ya bagaimana? Ya laisa kamitslihi syai'un. Itu. Sebab kalau dibuka ruang untuk membuat ilustrasi secara fisik, contoh wajah, akan muncul pertanyaan, wajahnya kayak apa? Hidungnya kayak apa? Matanya kayak apa? Itu. Tetap ada kekurangannya. Gitu. Oh hidungnya ternyata kurang mancung. Gitu. Maka prinsip akidah ya Asy'ariyah ya mukhalafatul hawadis. Ini dalam rangka menjaga yaitu sifat kemahasucian Allah. Kemudian qiyamu binafsihi, ya Allah berdiri dengan zatnya. Artinya Allah itu tidak tergantung dan tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun dan apapun. Jadi Allah benar-benar independen. Itu. Nah, jadi jangan sampai ada pemahaman ya Allah bergantung kepada makhluk, tidak mungkin. Gitu. Karena Allahus Somad ya gitu. Kemudian wahdaniyah esa, Allah itu ya esa. Ya kalau kita memahami esa itu ya contoh misalnya ya untuk analog ya saja ya, seperti matahari itu satu menyinari seluruh alam. Ketika orang Papua melihat matahari, orang NTT melihat matahari, orang Jawa melihat, bukan berarti mataharinya banyak. Matahari wujudnya ya satu, muhitun, yaitu meliputi. Gitu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami, sifat salbiyah ini dalam rangka apa? Menjaga tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Nah, ini untuk menolak nanti kalau ada orang punya pemahaman bahwa Allah itu ada manusia yang ngaku-ngaku Allah. Nah, ini akan terbantah dengan prinsip sifat salbiyah ini. Kamu ngaku Allah iya, kamu kapan lahir gitu. Kamu siapa yang nyiptain gitu. Karena kadang orang belajar ilmu hakikat ini kalau tidak utuh pemahamannya banyak tergelincir ngaku-ngaku Allah. Padahal sebenarnya itu eksplorasi dari tentang hakikat. Tapi kemudian disimpulkan, oh berarti aku Allah dong. Nah, kalau paham akidah Asy'ariyah itu akan bisa terbantahkan. Oh ya enggak, kita kan hamba, kita perlu makan, perlu minum, kita kalau enggak makan lapar, enggak minum haus, gitu. Berarti ya kita ya hamba, gitu.
Kemudian yang ma'ani, maknawiyah ya. Ma'ani ini sifat milik Allah. Kudroh, irodah, ilmu, ayat, sama, basor, kalam, qadirun, kalam ya, 7. Ini sifat ini milik Allah. Ma'ani itu sifat yang istilahnya disebut ya, sifat yang disebut sebagai potensi ya. Belum nampak wujudnya, tapi nyata ada pada Allah. Ya, kudroh kuasa, irodah berkehendak. Lah, sifat ini akan terbukti ketika sudah terjadi wujud. Contoh, ternyata ada bumi ya, alam semesta seisinya. Nah, ini berarti kan menunjukkan kudrohnya, manifestasi kudrohnya Allah. Maka ketika sudah wujud alam semesta dan seisinya termasuk diri kita, ini disebut sebagai qadirun. Ya, sudah nyata wujud sifat kudrohnya. Sehingga Allah sebagai qadirun, ya, zat yang maha kuasa. Itu. Lah, 7 sifat ma'ani, kudroh, irodah, ya, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, ini milik Allah. Lah, bagaimana kaitannya dengan diri kita? Kita ini hamba, kita ini abid, ya, kawulo, kita ini makhluk ciptaan. Di dalam diri kita ada ruh. Ruh ini yang menghidupkan struktur jasmani kita dari ujung rambut sampai ujung kuku. Karena di dalam diri kita ada ruh, sehingga ketika ada ruh, semua potensi akan aktif. Ya. Karena kita ini ada ruh, ya, bahwa kita ini sebagai bias, ruh kita ini bias dari Allah, ya, ruhnya bersumber dari Allah, maka potensi 7 sifat ma'ani itu juga nyata di dalam diri kita, potensinya. Karena kita ini bias dari, yaitu tajalli, ya, wujudul haq. Itu. Jadi kita ini bias dari tajalli wujudul haq. Sehingga 7 sifat ma'ani yang hakikatnya milik Allah, kita sebagai bias dari tajallinya itu pun ada. Maka ketika ada di dalam diri kita, ya, ilmu hakikat ini mengajarkan kita untuk mengembalikan 7 sifat ma'ani kepada pemilik yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti kudroh kuasa, ya, kita ini bisa datang ngaji ke Arobani karena ada kudroh. Kalau nggak ada kudroh, ya nggak nyampe. Sebelum ada kudroh, ada irodah, kehendak. Oh iya ya, saya pengen ngaji ke Arobani karena ada irodah. Terus ada ilmu, pengetahuan. Oh, jalannya lewatnya sini. Ya. Terus ada lagi sama, ya, mendengar. Basor, mata melihat, kalam, bisa berbicara. Semua ini karena ada hayat. Hayat ini yang menghidupkan struktur sifat-sifat tadi, sifat ma'ani tadi. Lah, hayat ini karena ada ruh di dalamnya. Maka ketika, ya, melihat ke dalam diri, oh, ada kudroh, ya, ada irodah, ya, maka harus kita kembalikan kepada sang pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Yaitu caranya melalui
penggalian makna dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ya makna umumnya itu tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi bagi para salik itu dikaji, didalami. Nah, kemudian dikaitkan dengan 7 sifat ma'ani. Contoh tadi kudroh, oh iya saya ada kuasa. Hakikat kuasa ini dari siapa? Dari Allah. Maka akhirnya makna dari la ilaha illallah ya terkait dengan kudroh, la kudrota illallah. Oh iya, ternyata tidak ada hakikatnya, tidak ada kudroh kecuali dari Allah. Berarti kita sebagai hamba yang la haula wala quwata illa billah. Itu. Kemudian iradah, kehendak. Ya. Kehendak hakikatnya milik siapa? Kalau belum kenal ilmu hakikat, itu kehendak saya. Nah, terus kehendak Anda dari mana? Kan Anda punya ruh. Ruh itu siapa? Yang menggerakkan lintasan kehendak itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan makna la ilaha. Oh, la iradata illallah. Karena hakikatnya tidak ada kehendak kecuali Allah. Lah, memahami hakikat kehendak, ternyata semua peristiwa di alam semesta, baik yang sifatnya global maupun individual, ternyata sudah selesai ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Itu. Di Lauhil Mahfuz itu grand desain alam semesta, baik yang sifatnya global maupun individual, itu sudah ditetapkan semuanya oleh Allah. Oh, contoh hari ini saya ngaji. Ini hakikatnya yang menggerakkan Allah. Dilacak lagi ya memang di Sidratul Muntaha ya sudah tertulis tanggal sekian jam sekian kita ngaji ilmu hakikat ini. Akhirnya oh iya la iradata illallah. Terus lagi la sam'a. Tidak ada ya pendengaran. Telinga kita ini bisa mendengar karena ada ruh. Ruhnya keluar dari jasad. Ya. Diteriakin anak istri kalau sudah meninggal nggak bakalan mendengar. Itu. Maka ketika kita mendengar, oh iya, ya, kita kembalikan kepada Allah. Mata melihat, la basoro illallah, tidak ada yang memandang. Iya, kita buktikan hakikatnya milik Allah. Mata ini bisa memandang karena bukan karena kornea, tapi karena ada ruh. Ruh inilah yang membuat mata kornea aktif sehingga bisa menghasilkan pandangan, dan hakikatnya ada di ruh. Kalau ruh ada, mata normal bisa memandang. Tapi kalau ruh dicabut, ya kornea diambil, jadi bakal bisa melihat. Jadi akhirnya oh iya, kita diberikan anugerah bisa memandang, ternyata ini hakikatnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La kalama illallah. Ya, orang bisa bicara. Ini kan kayak speaker aja hakikatnya. Ya. Karena ketika ruhnya sudah diambil, ya nggak bisa berfungsi dengan benar itu. Nah, kemudian la hayata illallah, tidak ada hidup ya kecuali Allah. Nah, ini 7 sifat ma'ani ini yang hakikatnya milik Allah, karena kita ini sebagai hambanya, kita ini sebagai tajalli wujudul haq ya, yang didesain oleh Allah, dan di dalam diri kita ada ruh. Ternyata 7 sifat ma'ani itu nyata kita rasakan, tapi harus kita kembalikan kepada
sang pemilik sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah paham hakikat, akhirnya ya subhana maha suci Allah la ilma lana, tidak ada ilmu bagiku, karena hakikatnya ilmu semua milik Allah. Kalau bisa mengembalikan la ilma lana, hakikatnya ilmu milik Allah, nggak ada yang layak kita sombongkan. Berbeda dengan orang yang belum kenal ilmu hakikat, nah, pasti muncul merasa hebat, merasa pintar, merasa alim, karena masih merasa dirinya ada. Padahal kan hakikatnya dia nggak ada. Itu yang mengadakan ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang disebut tauhid ahlu kasfi, itu menggali ya terkait dengan 7 sifat ma'ani yang ada pada diri hamba, kemudian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, ini contoh supaya begitu toh kaitannya antara tauhidnya Asy'ariyah dan tauhidnya ahlu kasfi. Jadi ahlu kasfi memandang hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah paham tentang hakikat, itu ada etikanya, ada adabnya. Tidak boleh yang baru pemahaman tadi kemudian diucapkan secara lahiriah. Contoh tadi, ketika sudah memahami tentang hakikat diri, berarti aku ini Allah dong. Nah, ini kalau nggak paham prinsip-prinsip Asy'ariyah, pasti kejebak ke situ. Setelah memahami hakikat, berarti aku ini, ya bukan, kamu ya hamba. Itu. Maka di sini pentingnya paham ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, ya khususnya Asy'ariyah itu. Kemudian dan tidak boleh pemahaman yang hakikat tadi ya sebagai sebuah teori ilmu ya, itu untuk memudahkan kita menalar atau merasionalisasi tentang hakikat diri kita tadi. Ternyata la qudrata illallah, la iradata illallah, la sam'a illallah. Iya benar juga. Nah, setelah paham ya lesan kita tetap terjaga. Tidak boleh keluar dari aturan syariat. Ya tetap misalnya kalau sudah paham hakikat ya cukup dirasakan. Tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan syara. Contoh tadi, ya baru paham terus ujuk-ujuk, kamu Allah ya. Lah ini sangat riskan sekali bagi orang yang belajar hakikat yang tadi ujuk-ujuk. Itu maka saya urai mundur sedikit supaya arah ilmu ini kemana benar-benar paham. Tuh. Kemudian dalam kitab ini ada 4 prinsip tauhid ya. Ini yang menjadi teori ahlu kasfi. Yang pertama tauhidul af'al, yaitu mengesahkan semua perbuatan. Jadi kalau sudah paham 7 sifat ma'ani kan gampang memahami. Mengesahkan perbuatan. Seperti kita ya itu kan pasti akan keluar yang namanya af'al. Afal itu ya aktivitas. Setelah kita paham teori tadi 7 sifat ma'ani, iya, akhirnya la af'ala illallah, tidak ada perbuatan kecuali Allah secara hakikat. Ini kalau di Jawa diibaratkan seperti hakikat wayang yang dia bisa bergerak karena ada digerakkan oleh sang dalang. Nah, di sini ada catatan. Sadari makom. Makom kita kalau sebagai seorang salik
itu masih ada hawa nafsu. Kalau ada hawa nafsu, ya harus sadar diri, tugas kita melawan kehendak hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan selalu mengajak kepada yang fasik dan mungkar. Nah, contoh ada kesempatan maksiat. Oh ya, Al-Quran melarang. Ya harus kita tahan, kita cegah. Lah, kalau belajar hakikat tauhid af'al ini tidak didasari dengan prinsip-prinsip syariat yang kuat, ya, contoh ini orang yang tergelincir pemahamannya. Oh ya, berarti semua perbuatan kembali kepada Allah ya, gitu. Berarti ini semua Allah yang menggerakkan. Iya. Nah, tiba-tiba ada lintasan iblis masuk. Ada pohon mangga tetangga. Tiba-tiba, itu ada pohon mangga. Ya gede-gede, kemudian cakep-cakep lagi. Wah, ini kan milik Allah juga. Ya, ini nafsu yang bicara. Karena secara syariat itu pohon di tanah orang, dan tanah orang itu berarti masuk wilayah kekuasaan orang. Kalau kita pingin ya pakai adab syariat. Ya, assalamualaikum, datang minta. Nggak boleh main hakikat. Ini kan milik Allah. Nah, ini yang merusak tatanan ini seperti ini. Ini masih ujian datang lagi. Contoh misalnya perbuatan yang fasik mungkar. Misalnya lagi kumpul-kumpul sama temannya. Tiba-tiba temannya lagi bawa bir misalkan. Terus ditawarin. Wah, ini kan kehendak Allah juga. Ini kalau nggak paham ilmu secara utuh, wah ini kan kehendak Allah juga. Ini kan dia yang datengin gitu kan. Padahal innallaha la ya'muru, ya. Allah tidak menyuruh perbuatan fasik dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Wanhan nafsa anil hawa, gitu. Kita disuruh untuk mencegah ketika ada hawa yang menginginkan sesuatu yang negatif, harus ditahan. Nah, kalau nggak paham syariat tadi, akhirnya los. Wah, ini Allah juga, minum-minuman. Itu. Lah, yang tergelincir pada pemahaman seperti itu banyak. Itu. Jadi zaman Syekh Siti Jenar kenapa dilarang? Karena tadi ada faktor tadi tidak mapannya ilmu syariat, tidak mapannya akidah Asy'ariyah tadi. Sehingga potensi untuk tergelincir cukup potensial sekali. Bahkan tidak sebatas itu. Misalnya ada potensi, ya, godaan wanita misalkan. Sampai ada kesempatan zina. Ini kalau orang yang mabuk ilmu hakikat, wah ini Allah juga gitu. Jadi sangat lembut sekali. Maka banyak yang terseret pada pemahaman yang menyimpang karena dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya itu nafsunya masih gede. Dan tugas salik itu menahan hawa nafsu, tapi dia menjadikan ilmu hakikat untuk pembenaran. Melakukan maksiat, Allah ini. Padahal ini praktek yang salah dan menyimpang. Ini baru tauhidul af'al. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Karena faktanya banyak yang terseret oleh hawa nafsu ketika baru memahami tauhid af'al. Nah, tauhid af'al ini bisa menjadi prinsip kita pada saat kita ibadah, ya. Seperti kita sholat, ya, kita melaksanakan aktivitas baik ibadah mahdhuh maupun ibadah ghairu mahdhuh atau yang muamalah. Kalau kita punya paham
prinsip tauhid afal ini, itu kita akan terlepas dari kesirikan, terutama syirik khafi. Ya. Ketika kita sholat, ya, kita memahami bahwa ya semua anugerah Allah. Kita bisa sholat itu anugerah Allah. Kalau nggak diberikan anugerah Allah, nggak mungkin kita bisa sholat. Itu maka akhirnya, oh iya, di dalam doa istighfar, inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadah nusuku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku lillah, semua milik Allah. Ternyata nggak ada milik kita itu. Ketika dia sudah ibadah selesai, ya gampang mengembalikan kepada Allah. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki pemahaman ilmu ini. Dia sudah misalkan rajin jamaah ke masjid. Terus karena tidak paham ilmu ini, akan mudah terseret dengan bisikan iblis. Iblis masuk melalui riya. Ya, riya pamer. Wah, ya saya harus datang lebih dulu dan di soft awal, ya, supaya orang lain tahu bahwa saya ini ya orang yang rajin ibadah gitu. Jadi semangatnya itu hanya pengen dipuji orang. Ini sudah masuk riya. Kemudian godaan yang berikutnya ujub. Selesai sholat, ya karena niatnya sudah riya, selesai sholat ujubnya muncul. Wah, hebat saya gitu kan, heran terhadap dirinya. Bisa istiqomah sholat 5 waktu jamaah lagi kan. Terus akhirnya melihat temannya beda dengan si itu gitu kan. Muncul ujub, melupakan Allah. Yang muncul adalah dirinya. Nah, ketika muncul dirinya ini berarti dia terhijab, tidak memandang hakikatnya yang memberikan anugerah keimanan, anugerah langkahnya mudah ke masjid, anugerah sehat walafiat, ini anugerah bisa bergerak. Ini kan semuanya hakikatnya milik Allah. Tapi diakui, wah ini saya yang hebat. Gitu. Akhirnya mudah menilai orang, merendahkan orang. Si itu. Nah, ini dampak kalau dia tidak paham ilmu hakikat, sehingga muncul ujub. Setelah ujub, penyakit berikutnya kibir, sombong. Jadi sudah ibadah bagus, tapi iblisnya nongol terus. Ujubnya gede, takaburnya gede. Kan yang punya sifat takabur siapa? Kan iblis, setan. Nah ini artinya dia sudah ibadah, tapi sulit melepaskan diri dari tipu daya iblis. Mulai dari sejak pra ibadah, riya sudah membuat semangat dia untuk ibadah karena hanya pengen dinilai oleh tetangga, dinilai oleh atasan, itu bukan karena Allah. Gitu. Bisa jadi diuji satu saat pas lagi jamaah sepi, nggak ada orang gitu. Ini kira-kira semangatnya sama nggak kalau lagi rame gitu? Ya akhirnya kalau lagi rame sholat sunnahnya rajin. Tapi ketika sepi nggak ada orang, tengok-tengok, akhirnya nggak sholat sunnah. Nah ini berarti tandanya ibadahnya masih karena makhluk itu. Jadi penting kita paham tauhidul af'al ini. Kemudian yang kedua tauhid asma, tauhid mengesahkan semua nama kembali kepada Allah. Ya. Karena hakikat nama semua dari Allah. Sebagaimana firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberikan nama-nama kepada Adam, semuanya nama itu. Ya artinya bahwa nama yang ada di alam semesta ya hakikatnya kembali kepada Allah SWT. Apakah termasuk nama kita? Contoh Ali misalkan. Iya. Kok bisa dari Allah, dari mana? Lah, kan nama Ali muncul dari bapak saya.
Bapak saya punya keingin menyebutkan nama Ali. Ya karena digerakkan oleh yang maha segalanya. Dan nama Ali ternyata di Lauhil Mahfuz sudah ada. Gitu. Jadi apa yang terjadi di alam semesta itu enggak lepas dari apa yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Nah, maka hakikatnya akhirnya oh iya berarti semua kembali kepada Allah. Nah, kemudian yang tauhidus sifat yaitu mengesahkan semua sifat kembali kepada Allah. Contoh tadi yang paling sederhana, kita sebagai makhluk hamba, kemudian di dalam diri kita ada ruh. Dengan ruh ini akhirnya potensi sifat ma'ani yang hakikatnya milik Allah, karena kita ini bias dari tajalli wujudul hak, ya ternyata ada kudroh irodah ilmu hayat. Nah, setelah kita paham ilmu hakikat, kita kembalikan. Oh, la kudrota illallah, la irodata illallah, la sam'a illallah, la basyara la kalama, karena semuanya milik Allah. Nah, kalau sudah paham tauhidus sifat, enteng ketika mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Oh iya, kita ini tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tauhidus sifat. Nah, kemudian tauhidat itu mengesahkan semua zat ya kembali kepada Allah. Ya, contoh, alam semesta dulu tidak ada. Yang mengadakan siapa? Ya Allah. Berarti ya semua dari Allah. Itu. Kita dulunya tidak ada. Menjadi ada ya Allah yang memproses. Lah, zat kita dari mana? Kan dijelaskan di Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalamin tin, dan sungguh aku ciptakan manusia dari saripati tanah. Saripati tanah ini kalau diteliti unsurnya ada apa saja? Ya, Ibnu Arabi menjawab unsurnya air, api, angin, tanah. Nah, air, api, angin, tanah ya setelah berproses summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, ya Allah kemudian memproses menjadi sebuah nutfah ya sperma, kemudian sperma berproses menjadi alaqah, alaqah berproses menjadi mudghah sampai fakasaunal idoma lahma, kemudian setelah itu wa nufika firuh, setelah janin sudah mulai terbentuk, mulai sempurna secara fisik, ruh yang sudah dulu diciptakan oleh Allah ditiupkan. Nah, ruh ini sudah membawa catatan di Lauhil Mahfuz. Maka misalkan ruh masuk ke janin Ali, ketetapan hidup Ali ya sudah ada sesuai dengan di Lauhil Mahfuz. Nanti namanya Ali, nanti punya istri ini, punya anak ini, nanti tinggalnya di sini. Ya, semua proses perjalanan hidup semua sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini akhirnya terbuka gitu. Bahkan hakikat ya alam semesta atau hakikat segala yang mewujud ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la maujuda illallah, ya tidak ada yang mewujud. Mewujud itu sesuatu yang ada. Itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat kita ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 prinsip tauhid yang disebut dengan tauhid ahli kasfi. Nah, istilah ahli kasfi ini istilah yang merujuk pada pendapatnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Karena Ibnu Arabi menggunakan istilah ahlu kasfi. Ini sebagai pengantarnya. Lah, setelah paham tauhid ahlu kasfi ini, kalau kita konsisten istiqomah ya dibarengi dengan zikir torekoh ya, torekoh apapun, mau qadiriyah, naksabandiyah, satariyah ya, ketika ada zikir nafi isbat ya,
itu makna-makna yang ada pada zikir nafi isbat la ilaha illallah itu harus dieksplor sampai ketemu makna-makna tadi. Itu tentang jadi la ilaha illallah itu kan. Jangan sebatas la ilaha illallah zikirnya orang tahlil gitu kan. Kalau zikirnya orang tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Kemudian muncul dalam pikirannya lama amat ini gitu kan. Ya kan? Tapi kalau zikirnya orang toreko itu ada triknya. La itu dari perut ke atas. Ya, menetralkan semua yang ada di dalam pikiran itu dizerokan, dikosongkan. Kan kadang pikiran ini kan ruwet ya, isinya macam-macam. Itu dizerokan la ya, nothing ya, tidak ada. Ilaha tarik ke kanan. Ilah itu maknanya Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang mendominasi dalam pikiran kita. Kita bisa menuhankan selain Allah kalau sesuatu itu mendominasi. Contoh, kecintaan kita terhadap materi, ya, kedudukan, kemudian jabatan, dunia. Ini akan menjadi ilah manakala mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Nah, seorang salik ya, itu kan mungkin di awal sebelumnya cintanya terhadap dunia itu tinggi banget. Cinta terhadap jabatan tinggi banget. Cinta terhadap materi tinggi banget. Kemudian ilaha dinetralkan. Tidak ada Tuhan yang aku sembah ya. Illallah. Illa ya itu dari nafi kemudian diisbatkan. Ya, illallah kecuali Allah, Allah dihentakkan ke hati. Illallah. Itu. Jadi kenapa kok dihentakkan ke hati? Karena hati ini sumber atau arena yang dijadikan tempat nongkrongnya iblis. Kalau hati orang yang tidak pernah zikir itu keras, maka iblis senang nongkrong di sana. Buktinya apa? Ya, orang yang gak pernah zikir itu mudah kepada fahsya dan mungkar. Diajak maksiat tuh enteng gitu, nggak ada proteksinya. Kenapa harus illallah dikehendakkan hati dengan hentakan supaya ada nur ilahiyah yang masuk ke dalam hati kita, itu memberikan efek positif atau energi supaya ruang-ruang hati ini dipenuhi dengan cahaya ilahiyah. Maka kalau hatinya jernih ya, berefek kepada seluruh sel saraf yang ada di dalam diri manusia juga menjadi jernih. Maka benar dalam hadis dijelaskan ya, apabila hati rusak ya rusaklah semua jasad, kalau hati bagus ya rusaklah, kalau hatinya bagus maka baguslah semua anggota badan. Apa itu? Ya sumbernya yaitu hati. Ala wahya al-qalbu. Ya. Inna fil jasad mudghah idza solukat jasad wa idza fasadat jasad kullu. Itu. Nah, ini teknik zikir. Oh, ternyata ada arahnya, ada tujuannya. Nah, kalau zikir toreko nggak pakai teknik seperti itu ngefeknya kurang gitu. Saya dikasih ijazah Syekh Fadil Al-Jailani ya, zikir nafi isbat. Beliau ya langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani tentang rahasia kenapa harus dihentakkan ke hati. Karena tadi sumber segala kemaksiatan, fahsya dan mungkar muaranya ada di dalam hati. Maka kalau kita hentakkan dengan illallah, karena ini kalimah thayyibah yang ada nur ilahiyah,
maka ada efek cahaya ilahiyah yang masuk menerangi hati kita. Maka zikirnya ahli thariqah yang istiqomah itu pasti membawa dampak positif. Ya, positif itu akan efek ketentraman hati dan jiwa itu ada. Sekalipun nggak punya duit gitu ya. Orang yang ahli zikir, orang yang paham itu kegelisahannya tidak seperti orang awam. Kalau orang awam nggak punya duit itu gelisahnya sudah minta ampun. Bahkan orang yang awam di rekeningnya ada 1 miliar pun itu sudah gelisah. Kayak seolah-olah besok mau makan apa. Tapi kalau orang yang punya istiqomah zikir, ada power rohani. Seolah-olah kamu nggak usah sedih, ada Allah. Karena hidup ini yang desain Allah, rezeki yang ngatur Allah. Masa Allah ya nggak ngasih rezeki? Kan semua sudah ada ketetapannya. Kita tinggal bergerak berjalan ya sesuai dengan profesi kita. Itulah zikir-zikir thariqah ini ya, inilah yang menjadi sarana atau thariqah dari teori ilmu hakikat, kemudian mendapatkan pemahaman asrul ilahiyah, kemudian dipraktikkan dengan nafi isbat yang terus menerus sehingga nanti melahirkan yaitu yang namanya ma'arif robbaniyah, yaitu ilmu-ilmu kema'rifahan tentang ketuhanan. Nah, ketika sudah mendapatkan anugerah itu ya, tetap dijaga adab dan etikanya. Tidak boleh istilahnya sembarang diobral gitu, ngomong di sembarang tempat, terutama mau ngomongin soal-soal hakikat. Nah, di tatimah ini yang dibahas oleh mu'alif soal etika-etika. Bagaimana setelah kita paham hakikat, kemudian ketika kita bermasyarakat harus seperti apa. Nah, kalau kita paham ya insya Allah aman, jauh dari penyimpangan. Bagi para salik yang sudah istiqomah ya, maka penting paham ilmu hakikat, punya zikir thariqah. Jadi kita sudah ngerti, oh zikir thariqah itu arahnya ke sana. Bukan sebatas gelang-geleng nggak ngerti arahnya. Ya nggak ketemu penyakitnya. Nggak ngerti arahnya. Itu. Kemudian zikir ismudat. Ismudat itu zikirnya thariqat Naqsabandiyah. Itu ismudat itu diucapkan di dalam hati. Allah ya. Tapi lesannya tidak keluar kata-kata, tapi hatinya itu selalu zikir Allah. Nah, ini di Naqsabandiyah. Nah, Naqsabandiyah fokusnya di 7 latoif. Ya, hati ini zikirnya ismudat Allah ya 5.000. Kemudian nanti ada latoif ruh itu 1.000. Kemudian ada latoif sir 1.000. Ada latoif khofi 1.000. Latoif ahfa 1.000. Nafsu natikoh 1.000. Jami'ul badan 1.000. Gitu. Jadi orang ahli thariqah Naqsabandiyah itu dari hati dan seluruh unsur batiniyah sampai seluruh jasadnya itu semua berzikir. Itu maka kalau ada orang yang ahli thariqah kemudian jasadnya utuh, tidak tersentuh oleh cacing atau apapun, ya karena sudah menjadi energi ilahiyah. Begitu juga orang yang hafal Al-Quran, karena dia menjaga Al-Quran baik secara lisan maupun secara ilmu, dan akhlaknya pun menjadi akhlak Al-Quran dan tidak melakukan fasad dan mungkar, sama itu sudah menjadi energi ilahiyah. Maka dijelaskan
jismuhu la yufsida, jasadnya tidak akan hancur. Nah, itu. Kemudian kalau kita istiqomah itu tahapannya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan akan merasakan yang namanya tahapan fana. Fana itu jadi ketika zikirnya istiqomah, kemudian terus dia konsisten, ya waktunya kerja ya kerja, gitu. Jangan sampai kamu ngapain nggak kerja lagi zikir. Nah, ini salah kaprah juga, ya, karena Imam Ghazali ya sama sekali tidak menghendaki orang belajar tasawuf itu kemudian memunculkan masalah baru, gitu ya. Kalau dia profesinya sebagai orang kantoran, ya dia harus lebih baik, lebih disiplin, karena memiliki kesadaran diawasi oleh Allah itu muncul. Mau korupsi takut, korupsi waktu takut, gitu. Karena Allah yang mengawasi kita. Ya, zikir ya itu menjadi kaifiat. Ya, bisa diamalkan dengan berbagai macam situasi. Tidak harus nggak masuk kerja ngapain apa zikir. Apalagi kalau ya, kemudian ada keinginan, wah saya ini harus kholwat ini. Bagaimana mau kholwat sementara dia ilmunya belum mapan, terus punya anak istri, kalau ditinggal kuat, wah bisa berantakan semuanya. Akhirnya apa? Image ilmu tasawuf rusak. Padahal Imam Ghazali kalau kita baca Ihya bab kholwat itu sangat detail dan ternyata sangat mencerahkan. Imam Ghazali tidak merekomendasikan orang kholwat yang satu dia memiliki posisi yang bermanfaat di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua dia memiliki muamalah yang berkaitan dengan masyarakat. Kalau ini ditinggalkan kemudian di sebuah gua sendiri, ini tidak memberikan efek positif sama sekali. Justru mafsadah. Iya, dia ninggalin kerjaan, tapi pikirannya di tempat kholwat, ingat kerjaan terus. Apalagi sampai dapurnya istri nggak ngebul gitu kan, SPP-nya anaknya nggak kebayar. Nah, ini Imam Ghazali sudah menyampaikan bahwa orang boleh suluk kholwat itu setelah mapan ekonomi, mapan ilmu. Ya, seperti Ibrahim Ibn Adham itu kan orang yang sudah mapan ekonomi, ya ketika sebelum kholwat anak istri dicukupin, kemudian minta izin dia kholwat, ya akhirnya cepat usulnya kepada Allah. Tapi kalau mau kholwat menghindari masalah, ya ketemu masalah lagi dia, gitu. Maka yang seperti ini tidak direkomendasikan. Ya, jadi tahapan fana itu bisa jadi ketika kita serius, konsisten, istiqomah, kesadaran fana itu akan muncul. Dan ini anugerah ilahiyah. Fana itu kesadaran, yaitu hilangnya kesadaran kehambaan. Karena sudah memahami ya la maujuda illallah, kemudian dirasakan, dihayati gitu. Di situ ada tahapan fana, mulai dari ilmu yakin, ainul yakin sampai hakul yakin. Kemudian setelah itu ada tahap berikutnya, yaitu bakok bilah. Bakok bilah ini posisinya ya dia bisa posisi di tengah masyarakat, tapi hatinya selalu terkoneksi ingat kepada Allah. Jadi kekekalan mengingat Allah itu sudah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tahapan-tahapan ini kalau kita istiqomah, ya kata Syekh Nafis, itu akan merasakan tahapan-tahapan itu. Nah, kemudian di akhir penjelasan kemarin Syekh Nafis juga menjelaskan tentang tingkatan wusul ilallah. Ya, itu juga kembali kepada praktek, yaitu mulai dari tauhid af'al, mulai dari tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid dat. Itu kalau dieksplor, dipahami, dan prakteknya itu presisi, ya tidak menimbulkan
konflik, ya itu insya Allah dia akan dihantarkan oleh Allah untuk menjadi orang yang wusul ilallah. Kontroversi di dunia hakikat ini sering terjadi ketika murid belum paham mengeluarkan kalimat-kalimat satohat, seperti muridnya Syekh Jenar. Oh ya tunggu, Allahnya lagi lari. Ya, terus di Aceh, Allahul alam, alam wawah. Gitu. Lah, dua contoh ini seharusnya bisa menjadi pegangan. Karena kalau kita tidak melihat peristiwa, dan peristiwa sebelumnya ada yaitu Al-Halaj. Ketika Al-Halaj menyatakan an al-haq, itu juga sama menimbulkan konflik. Tapi bagi orang yang ahli hakikat sebenarnya Al-Halaj juga nggak salah. Tapi bagi Al-Halaj, ya bagi saya benar. Tapi bagi ulama syariat, ya dianggap tidak benar karena anak al-haq secara tekstual itu kan anak akan aku, al-haq itu Tuhan. Masa hamba ngaku Tuhan? Gitu. Lah, sesungguhnya yang dialami oleh al-Halaj, anak aku, al-haq ini dalam dunia hakikat ini sebagai nama lain dari tajalli wujudul haq. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu membela sebenarnya al-Halaj itu ya nggak salah-salah banget. Artinya kalau dia hidup pada zamanku akan saya bela karena dia posisinya muskir. Muskir itu mabuk. Kalau mabuk kan rufi'al kolam ansalasin, tidak terkena hukum syar'i gitu. Konflik di Nusantara ini juga sama. Kalau kita paham hakikat kemudian tidak bisa menempatkan secara benar, apalagi dia tokoh, pasti akan menimbulkan kontroversi dan ujung-ujungnya pasti dilaporkan ke MUI, dan itu sudah cukup banyak ya yang saya ketahui di daerah-daerah lain. Ya pasti ketika dilacak ya pemahaman tentang hakikatnya tidak utuh, dia merasa benar, cuma kalimat ini kalimat satohat, nggak boleh diungkapkan di ruang publik. Bahkan di sini nanti ya insya Allah kalau ini sudah pengantarnya masuk, mudah-mudahan minggu depan ya masuk, lah baru nanti penjelasan ini sebagai dasarnya. Oh ya Rasulullah melarang, oh nggak boleh ngomongin begitu, oh nggak boleh ini. Nah maka yang sering menimbulkan kontroversi ya, yang akhirnya nama hakikat itu menjadi bahan celaan gitu kan. Kamu baca hakikat lama-lama sesat loh, nah, gitu. Padahal sesungguhnya kalau paham secara utuh, paham anatominya, tidak menimbulkan masalah. Karena antara hakikat dan syariat satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gitu, ya. Saya kira cukup saja penjelasan ini. Mudah-mudahan bagi yang baru sudah ngerti ini arah ilmu durun nafis itu kemana. Maka ketika baca tatimah di akhir ini, oh iya ini maksudnya kemarin disuruh begini. Ya, insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Sebab kalau saya nerusin baca ini tadi yang saya gambarkan, teman-teman yang baru, ya, ini bahasa apa ini gitu kan? Akhirnya ya tadi bahas gajah ya, gajah kok kecil ya gitu. Maka dengan muqaddimah yang saya urai secara ya cukup utuh ini, insya Allah sudah menjadi bahan pemetaan. Oh iya ilmu hakikat yang dibahas ini dasarnya adalah akidah Asy'ariyah, kemudian prakteknya seperti ini, kemudian nanti dilanjutkan dengan pesan-pesan penting bagi orang yang paham ilmu hakikat. Sumbernya dari hadis Nabi dan beberapa maqalah para ulama salaf. Tujuannya apa? Supaya presisi prakteknya, tidak menimbulkan masalah. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kita sehingga kita diberikan anugerah kefutuh di dalam memahami ilmu hakikat dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya.
waktu sudah 21.24 ya. Kita lanjutkan dengan zikir nafi isbat ya.